Cuma memang selama ini apa hubungannya nafsu dengan perilaku atau kehidupan sehari-hari, nggak pernah ada yang paham. Makanya kita terangkan itu sebenarnya ada hubungannya. Contoh, banyak sekali para ustadz itu selalu bilang, banyak-banyaklah beristighfar. Karena dengan beristighfar itu banyak yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kemarin saya bertemu sama teman saya nih, seorang wanita. Saya juga kenal sama suaminya ya. Teman saya ini menderita sakit kanker payudara, Pak Ustadz. Wah, ini lumayan ya. Kalau saya lihat teman saya itu agak pendiam ya orangnya, Pak Ustadz. Malah suaminya ini yang sering marah-marah di rumah, ngomel-ngomel gitu. Saya kenal juga sama suaminya kebetulan. Emosional ya? Emosional. Di rumah suaminya juga suka marah-marah, di tempat kerjaan juga suka marah-marah. Kemarin saya berkunjung kan ke rumahnya ya, itu langsung manggil istrinya itu agak keras dia. Buatin kopi dong nih, ada tamu. Istrinya kelihatannya sabar, diem. Istrinya kelihatan sabar gitu. Tapi kok malah istrinya yang kena sakit kanker payudara gitu. Ada hubungan nggak itu Pak Ustadz? Suaminya marah-marah, malah istrinya yang sakit gitu Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, fenomena ini hampir di banyak orang sebenarnya, ya nggak cuma temanmu aja sebenarnya. Bisa terjadi seperti itu. Jadi di dalam keluarga itu kan diceritakan, di dalam keluarga ya, suami istri itu banyak sekali pahala sebenarnya. Banyak sekali pahala. Setiap saat ya? Setiap saat. Kalau bagaimana nih? Kalau dua-duanya, ini kan dua-duanya saling menguji sebenarnya. Jadi kalau dua-duanya yang saling menguji ini menyelesaikan ujian itu ada di jalan Allah. Kuncinya itu pahala itu akan selalu terus ada, mengalir istilahnya. Nah, tapi jangan lupa di balik banyak sekali pahala di dalam kehidupan suami istri juga banyak dosa. Berimbang ya? Itu berimbang, nggak mungkin tidak, itu berimbang. Kalau suami istri ini tidak bisa mengerjakan ujian yang satu dengan ujian yang lain, ya salah satunya ada dosa atau dua-duanya ada dosa. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan berpikir hanya kalau pernikahan itu banyak sekali pahala. Nanti dulu. Gitu. Walaupun sebenarnya itu benar. Kalau bisa menyelesaikan ujian demi ujian itu di jalan Allah itu benar. Benar. Tetapi kalau tidak bisa, tidak mampu, malah keluar dari syariat agama Islam, ya dia akan menjadi dosa. Ya, umpamanya si suami manggil dengan nama istrinya tidak enak, istrinya jengkel, ngambek ini, nah itu kan tidak ada pahala sama sekali. Itu kan seperti ya, itu. Ya. Nah, sebenarnya kasus ini ada di semua keluarga yang diceritakan. Jadi kenapa tadi temanmu itu laki-lakinya, suaminya itu emosional, tapi kenapa yang sakit itu istrinya? Nah, saya akan menceritakan dengan pengalaman-pengalaman yang saya pernah alami. Jadi gini, biasanya orang yang emosional itu biasanya orangnya itu yang terkena sakit biasanya gitu ya. Biasanya. Iya biasanya. Tapi nanti begini, orang yang emosional yang jelas kena itu belum tentu sakit dulu, tetapi dosanya dulu. Jadi itu nomor satu dosa. Siapapun orang. Nah, dosa ini kalau terus-menerus nanti bertumpuk. Kalau saya boleh mengibaratkan, seseorang itu dia melakukan dosa,
tetapi imannya dia itu kecil momennya kepada Allah. Itu sama seperti dia dosa dilakukan terus-menerus, mangkok yang menampung dosa itu malah lebih besar. Jadi selama ini saya mengamati orang-orang yang emosional, melakukan dosa, ada yang jarang sakit, ada yang sakitnya dipercepat seperti itu. Itu kalau saya boleh cerita, orang yang imannya kepada Allah Ta'ala kurang, itu malah mangkok penampung dosanya itu besar. Berarti jarang sakit ya? Bisa aja seperti itu. Karena sakit itu ibarat dosa itu, air itu peres dan tumpah dari mangkoknya, kalau saya seperti itu. Tapi dosa tetap ada di situ. Makanya kalau orang memohon ampun kemudian sakitnya itu dihentikan oleh Allah Ta'ala, itu kesan air yang tumpah itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi air yang ada di dalam mangkok masih ada, berarti masih ada dosa. Seperti itu. Nah, kalau orang itu imannya kepada Allah Ta'ala itu semakin baik, semakin bagus, mangkok penampung dosanya itu mengecil, terus-menerus semakin lama semakin imannya kuat. Semakin iman, ibadahnya pada Allah Ta'ala kuat, imannya kuat, ketakwaannya kuat, mangkoknya semakin kecil. Kalau semakin kecil berarti sering sakit dong, Ustaz? Nah, kan begini ceritanya. Kalau kenapa orang itu semakin tua, kenapa mudah sekali sakit umpamanya? Karena memang semakin tua itu ada beberapa hal, khususnya yang iman kepada Allah Ta'ala kuat, di situ sakitnya mulai dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Atau dosanya udah luber nih karena udah tua. Ya benar. Benar, bisa aja. Karena memang dia sudah waktunya diingatkan oleh Allah Ta'ala, sehingga sakit itu diberikan kepada dia agar dia itu memahami aja. Atau sebenarnya dia nggak perlu harus paham kepada Allah Ta'ala, tapi agar keluarganya paham. Atau keluarganya juga nggak harus paham kepada Allah Ta'ala, agar orang lingkungannya paham. Oh, jadi menyebar gitu itu Ya, Pak Ustadz ya? atau orang lingkungannya nggak perlu paham pada Allah Ta'ala, agar ada orang yang diizinkan pinter memahami penyakit tersebut, agar bisa menyelesaikan penyakit tersebut, sehingga bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak. Begitulah cara Allah Ta'ala. Nah, kasus seperti temanmu tadi itu adalah kalau laki-lakinya emosional, kemudian dia memang belum diizinkan oleh Allah Ta'ala sakit, kemudian yang sakit itu adalah istrinya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa saya ceritakan menjadi ilmu. Nah, satu hal adalah sebenarnya temanmu itu sendiri walaupun kelihatannya nggak emosional, dia itu sebenarnya juga jengkel dan emosi terhadap suaminya. Oh, Cuman nggak keluar. Cuma nggak keluar. berarti pintar menutupi emosinya gitu. dengan diem gitu Pak Ustadz ya? Ya, sebenarnya kan Gimana begini itu? ya. Iya. Antara menutupi emosi itu juga saya juga tidak tahu. Tetapi intinya bisa aja, saya anggap ini baik ya, husnudon aja. Bisa aja temanmu itu memang sebenarnya nggak terlalu emosional. Tapi karena memang setiap hari itu kalau ketemu sama suaminya itu jengkelin, lama-lama dia tersulutlah oleh suaminya tersebut. Sehingga pada saat dia di rumah, kebanyakan dia pasti marah tapi diam. Tapi kalau di luar bisa saja memang dia tidak marah. Karena apa? Teman-temannya yang di luar itu memang tidak menjadikan dia itu tersulut emosi. Malah menghibur ya. Malah menghibur. Ada yang menghibur. Ada yang mengkilik-kitik. Ada yang merayu-rayu. Gitu. Ada yang mengajak kopi yuk kan gitu ya, macam-macam. Jadi menghibur dia. Nah, kalau ketemu dengan suaminya, wah, pasti itu emosional. Nah, di titik itulah temanmu yang wanita tersebut itu tidak siap dengan ujian dari suaminya dari itu suaminya sebenarnya. Ya. Walaupun kelihatannya siap ya, diem. Oh iya benar. Ya, sebenarnya. Ya. Jadi dan itu bisa aja ada catatannya, biasanya yang perempuan itu ibadahnya agak lebih baik daripada suaminya. Oh, yang tadi Ustadz bilang karena sakit itu. Iya, karena memang mangkoknya dia agak lebih kecil, sehingga pada waktu dia melakukan emosi, dia marah, diem. Di titik itulah Allah itu tetap
dosa-dosa dan dosa terus akhirnya tertampung pada mangkok, di mana mangkoknya juga nggak terlalu besar sehingga air dalam mangkok yaitu dosa dan mangkok itu tumpahnya inilah tanda yaitu sakit. Kalau ada mangkok dosa, berarti ada mangkok tidak dosa gitu Pak Ustadz? Ada dua mangkok? Kan nggak ada seperti itu. Oh, satu mangkok ini tetap ya Pak Ustadz? Iya, tapi kan mangkoknya di mana-mana, umpamanya gini nih. Iya. Mangkok, saya bilang mangkok itu kan kesalahan dosa yang selalu diulang-ulang. Iya, ini kita ibaratkan. Iya, ibaratkan gitu. Analoginya umpamanya gini. Umpamanya kamu omongannya kasar nih, itu mangkoknya satu. Jadi setiap titik-titik kesalahan tuh masing-masing mangkok. Masing-masing punya mangkok. Mangkok sendiri-sendiri. apa ini? Mangkok dosa ini Pak Ustadz? Iya, mangkok dosa. Jadi omonganmu kasar, nah itu satu mangkoknya. Omonganmu itu baik, merayu, nah itu. Nah, merayu ini kemana nih? Kalau bukan ke istri, nah itu punya mangkok lagi. Oh, lama-lama bisa jadi ember itu mangkok-mangkok itu Pak Ustadz ya? Digabung? Tetap satu-satu? Tetap satu. Masing-masing dosa. Detail satu-satu begitu. Yang saya amati Itu analoginya ya? Itu analoginya seperti itu. Makanya ibaratnya kalau di neraka itu besok yang disiksa kan satu-satu dosanya. Iya. Tidak barengan kan nggak bisa barengan. Gitu ya? Iya. Temenmu yang kena kanker payudara itu dia sering menyimpan marah dengan suaminya. Walaupun dia tidak pernah melawan umpamanya. Tapi dia sakit hati terus-menerus. Pas umurnya juga 60-an kan? Berarti pasangan ya? Sama ya. Hampir sama lah Sama, ya itu satu letting. iya pas aja. Nah itulah yang menjadikan di dalam keluarga itu bisa hancur dua-dua, walaupun dia doanya itu agar keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tetapi mengalami ujian tersebut ya nggak mampu. Sebenarnya sakinah mawaddah warahmah ini dia harus mengalami ujian yang harus dia disesuaikan dengan doanya. Jadi marah itu nafsu yang harus kita belajar untuk tidak kerjakan. Suuzon itu nafsu. Kayak gitu ya, berkata kotor itu nafsu, tersinggung itu nafsu, menyimpan marah juga nafsu sama, semaunya sendiri tidak bisa diatur itu juga nafsu. Jadi makanya manusia itu nafsunya banyak, ya itu jangan menuhankan. Makanya kalau semaunya sendiri ya belajar untuk tidak semaunya sendiri kan begitu. Gimana? Yang ngikutin aturan sosial. Ngikutin aturan keluarga kan akhirnya belajar seperti itu. Dan banyak nafsu kamu nggak mau disuruh, nah itu kan nafsu, maunya nyuruh kan gitu. Nggak mau disuruh termasuk nafsu ya Pak Ustadz? Lah apa namanya itu? Males dah itu. Lah itu apa namanya? Bangkang sebenarnya. Kan nafsu juga. Itu nafsu. Nafsu juga itu. Apa? Kan orang itu disuruh oleh Allah Ta'ala rajin, kan gitu ya. Mau belajar, mau melakukan sesuatu yang baik. Istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan, semuanya itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Dalam hal yang baik-baik. Nah, di titik itulah nafsu itu selalu dipakai oleh manusia. Cuma memang selama ini apa hubungannya nafsu dengan perilaku atau kehidupan sehari-hari? Nggak pernah ada yang paham. Makanya kita terangkan itu sebenarnya ada hubungannya. Contoh, banyak sekali para ustadz itu selalu bilang, banyak-banyaklah beristighfar. Karena dengan beristighfar itu banyak yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Selain dosa-dosanya diampuni. Apa? Rizkinya itu dimudahkan. Persoalan yang sulit dimudahkan. Kan begitu. Lah, kalau sebenarnya banyak ustadz atau ulama itu bilang seperti itu, coba berpikir, kok tahu istighfar bisa begitu dari mana? Kan harus dipikirkan. Berarti orang itu kalau sengaja dia beristighfar, dia tahu bahwa dia tuh banyak melakukan kesalahan atau dosa. Kalau dosa itu dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala, lama-lama nanti kan dosanya itu kan diampuni. Berkurang. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan terhambatnya rizki seseorang itu karena memang dosa-dosanya terlalu banyak. Makanya kenapa istighfar? Bukan istighfarnya, dia mau mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Tapi banyak juga para ustadz nggak paham. Mulutmu kasar, umpamanya.
Kamu mohon ampun tentang itu ya. Lama-lama kan nanti juga Iya. dosa-dosa dari mulut, hatimu kaku, dosa-dosa dari hati, suuzon, dosa-dosa di otak, menyimpan marah, dosa-dosa di dalam dada, kan gitu ya. Jadi istighfar itu memang semata-mata untuk agar kesalahan diampuni, bukan mengharapkan sesuatu yang Iya, benar. gitu. Itu kuncinya. Oh, Sesuatu yang gitu. lebih itu kan bonus saja dari Iya, Allah iya, Ta'ala. iya. Kan seperti Tidak itu. bisa dipastikan itu seperti itu kan gitu maksudnya. Ya, itu kan anggapan para ulama ya. Tapi ya bisa aja, karena memang kebanyakan nanti kalau dia itu fokus ke arah mohon ampunnya, nah barulah nanti Allah mempermudah. Nah, dari mempermudah itulah sebenarnya bisa menjadi patokan, bisa aja memang istighfar itu mempermudah. Nah, saya mencoba menerangkan. Iya, karena masih banyak dosa. Kan seperti itu. Makanya kenapa orang berpenyakit? Ya karena ada dosa. Kenapa saya ajari untuk istighfar? Ya karena penyakitnya itu karena dosa yang kamu lakukan. Makanya banyak mohon ampun, tobatlah benar-benar kepada Allah Ta'ala. Kan gitu. Jadi seseorang yang betul-betul memahami atau diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala, ya insya Allah akan paham bahwa istighfar, kalau orang itu ingin sukses atau ingin rezeki yang tidak disangka-sangka, istighfar. Oh, tidak seperti itu. Iya. Tidak seperti benar. serta-merta seperti itu. Tidak. Kamu itu istiqomah nggak senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Makanya salah satu di dalam surat Az-Zariyat itu diceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa janjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Di langit ada jalan rezeki, berarti ada nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia. Dan apa dijanjikan Allah Ta'ala kepadamu, yaitu surga. Salah satunya itu, salah satu untuk meraih itu apa coba? Salah satunya ya, wabil asarihum yastaghfirum. Jadi, dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampunan. Kan jelas di sini. Berarti memohon ampunan itu, kalau dia senantiasa memohon ampunan, bukan karena untuk mendapatkan rizki yang banyak, bagus, tapi dia tahu kalau dia itu senantiasa sering melakukan kesalahan dan dosa. Saking takutnya itu dia itu sampai lupa dosa apa aja, ya dia tetap mohon ampun aja kepada Allah Ta'ala. Yang dia lakukan karena melanggar perintah-perintah Allah yang ada dalam Quran. Dia mohon ampun karena nggak tahu dosa saya itu banyak sedikit, nggak tahu kan nggak ngerti. Nah, tapi dia lakukan terus-menerus setiap saat, dia lakukan terus-menerus setiap saat. Nah, di titik itu Allah sudah menyiapkan, Allah akan memberikan jalan rezeki kepada orang tersebut. Lewat apa? Allahu a'lam, nggak ngerti jalan rezeki. Karena namanya rezeki itu kan banyak hal. Dapat jodoh itu rezeki, punya anak itu rezeki, anak yang diizinkan tidak cacat itu rezeki, anak tidak cacat, ganteng cantik rezeki, anak tidak cacat, ganteng cantik, pintar rezeki, anak tidak cacat, ganteng cantik, pintar, soleh soleha rezeki. Banyak Kan sekali. gitu, kan banyak urutan rezeki itu. Kan itu rezeki. Kamu mendapatkan rezeki, itu rezeki. Kamu mendapatkan rezeki, kamu gunakan untuk kehidupan keluargamu, itu rezeki. Kamu dapatkan rezeki untuk kehidupan keluarga, untuk sedekah, itu rezeki. Kamu untuk itu kan urutannya kan banyak sekali. Itu semuanya rezeki. Kalau urutannya banyak berarti rezeki yang menjadikan amal soleh. Nah, di titik itulah orang nggak pernah berpikir bahwa bukan berarti orang itu mohon ampun kemudian dapat rezeki tidak disangka-sangka, enggak di titik itu, tetapi adalah ketahuilah bahwa kita itu manusia itu penuh dengan salah dan dosa. Itu aja. Mau ditanya, Cih, kamu tadi malam marah nggak sama istri? Bingung, marah nggak ya? Marah nggak? Bikin dosa nggak sama istri? Bikin dosa nggak? Bikin dosa nggak kan gitu? Kan sama tanyain, kamu tadi malam bikin dosa nggak sama istri? Bingung kamu pasti. Nah, di titik itu kan nggak ngerti mana dosa. Nggak tahu. Makanya di sini harus difahami bahwa mohon ampun itu adalah fokuskan bahwa kita itu punya salah dan dosa. Dosa yang kadang-kadang kita tidak terfikirkan, yaitu melanggar perintah-perintah Allah yang ada dalam Quran. Itu kunci juga harus kita fahami.
Jangan istighfar untuk apa? Biar dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Loh, jangan dibalik-balik. Iya, iya, iya. Kan gitu. Iya. Jangan dibalik, sehingga kita pahami bahwa mohon ampun itu memang sebegitu pentingnya yang harus kita kerjakan. Kalau kita memahami, tapi kalau memang tidak paham ya akhirnya dibalik-balik. Mohon ampun untuk apa? Biar rezeki dapat rezeki nggak disangka-sangka. Ya wes, ya wes. Ya, susah kalau sudah Iya, benar, sudah benar. pemahaman seperti itu ya susah. Iya susah. Harusnya mohon ampun itu untuk akhirat. Gimana? Loh, agar dosa-dosa kita di dunia diampuni, akhiratnya gimana? Biar masuk surga. Kan itu salah satunya. Makanya seperti teman kamu yang kelihatannya biasa tadi, Iya. dia menyimpan marah dengan suaminya. Nah, bagi suaminya dia nggak tahu bahwa dia zalim kepada istrinya. Kan seperti itu. Kalau kasusnya seperti itu, Pak Ustadz, apa yang harus mereka lakukan ya? Apakah misalnya istrinya ya, kalau dia tahu bahwa suaminya itu yang buat dia sakit, dia ngomong sama suaminya apa seperti itu, Boleh. Pak Ustadz? Boleh Ya, gitu boleh. ya, Pak Ustadz, ya? Oh. Iya boleh. Makanya bisa aja sebenarnya marahnya milik suami terus-menerus, tapi sakitnya istrinya bisa, karena dengan catatan insya Allah ya bisa aja istrinya ibadahnya cukup lumayan baik. Nah, suaminya enggak. Walaupun sholat, iya dia sholat itu bukan karena Allah biasanya. Bisa aja biar sukses, bisa aja biar rezekinya banyak. Kan begitu-begitu kan banyak orang-orang Islam itu sebenarnya. Jadi enggak karena Allah Ta'ala. Nah itu salah juga sebenarnya di hadapan Allah. Jadi dirubah sehingga suaminya dengan emosi yang begitu dia nggak sakit-sakit. Nah kan bener. Nah, karena dia menguji istrinya. Jadi Ustadz, kalau suami pemarah, si istri berusaha untuk menasihati untuk suaminya berubah, nggak bisa juga. Supaya istri nggak sakit, dia harus Doakan agar suami itu jadi suami yang soleh, kemudian diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Karena diselamatkan itu kan bisa dunia dan akhirat, semuanya bisa. Jadi si pasangannya, saya tidak bilang ini untuk si istrinya, Atau jadi suaminya, pasangannya, ya itu agar tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Dan pada saat dia itu tidak mampu melakukan sesuatu, dia hanya mampu berdoa pada Allah Ta'ala, boleh silahkan berdoa, karena memang sudah tidak mampu. Tangan, mulut sudah nggak digubris, akhirnya sudahlah serahin sama Allah Ta'ala gitu. Siapapun bisa seperti itu. Jadi kalau mamanya pasangan itu suami dan istri itu bisa saling menguji. Dan yang sering saya amati ujiannya itu ya antara suami dan istri itu. Di emosi ya di antara suami dan istri itu, sehingga begitulah caranya dia akan mendapatkan pahala dari sisi pernikahannya, atau dia akan mendapatkan dampak dari nafsunya yang tidak baik itu muncul terus-menerus, sehingga menjadikan Allah menurunkan musibah pada istri, pada suami, pada keluarganya seperti itu. Jadi kita harus mawas diri. Pelajaran agama pada kita orang Islam khususnya itu harus benar-benar kita pelajari, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat itu benar-benar nanti akan kita rasakan benar. Nah, harus belajar tidak emosional bagi suami, bagi istri, tidak saling emosi, tidak saling ego, tidak saling merasa benar atau merasa menang atau merasa pintar, atau tidak perlu, biasa saja. Yang benar, yang pintar, yang hebat itu hanya Allah aja. Kita manusia biasa hanya menjalankan aja. Ya, mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.